Kelompok ini cukup baik. Lihat siapa yang beruntung menjadi pengantin untuk keponakanku. Kakak, saya datang melamar pekerjaan sebagai... Kalau mau meraba otot dada, Harus bayar ekstra. dia malah mengira kita sedang rekrut satpam. Menarik. Nama melinfong, Ken. Kamu, ikut aku. Namanya Suan King, keponakanku. Setahun lalu dia jadi vegetatif karena kecelakaan mobil. Master bilang, jika menemukan pengantin yang bisa membangunkannya, dia akan sadar kembali. Ini, satpam mulai kerja harus sampai lembur di ranjang juga. Bagaimana kalau bangunkan dia? Aku kasih 30.000. Setuju? Setuju. Tunggu. Kamu juga ingin cepat bangun, kan? Mari kita mulai saja. Kurang ajar. Baru diselamatkan oleh Wancing malah kamu tampar Duan. Cepat minta maaf padanya. Cepat minta maaf. Maafkan saya. Tidak ada niat. Sudah tahu pasti dipukul. Tadi malam sudah berusaha lebih keras. Kamu sudah siap. Jika Wanceng bangun, besok ambil sertifikat nikah. Saya tidak mengenal dia. Perkenalan diri. Saya Lin Feng, 27 tahun, asal desa Haicheng, keluarga tunggal, ibu di rumah. Tai King akan bekerja di Tianhai Group, segera mulai di Tianhai Group. Saya Suan Cheng, 25 tahun, asal Haicheng, bekerja di Tianhai Group. Anda dari departemen mana? Apa hubungannya ini denganmu? Lagi pula, kita sudah bertemu. Ayo kita ambil akta nikah kita. Dat, Tersenyum dan berteriak bersama. terung. Tarung. Lihat, pria pilihan bibimu untukmu baik, kan? Sebaiknya perlakukan Lin Feng dengan baik mulai. Tante, kami baru saja menikah. Baru melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan, tapi mendapatkan istri koma. Bagaimana memberitahu keluarga? Aku belum mengeluarkan kemampuan, Lin Feng. Lin Feng sini. Ini uang jajan dari tante untukmu. Sisa pembayaran, kita urus terpisah. Bicaralah seperti biasa. Kenapa harus sedekat ini? Maksudku, uang itu diberikan begitu saja. Tidak baik. Anggap saja ini mas kawin dari tante, menggantikan orang tua kamu yang sudah tiada. Ini, ambil. Tidak usah uang ini. Kamu tahu berapa uang di kartu ini? Tidak peduli berapapun. Selama tidak bekerja, uang ini tidak bisa aku ambil. Kecuali, kamu biarkan aku bekerja lagi. Kamu, Lin Feng ini, meski nakal, tapi masih punya prinsip. Baiklah, kartu ini aku simpan dulu untuk kalian. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Kak Silan dan Yelan pergi. Kita ambil surat cerai. Kedoknya akhirnya ketahuan. Cerai denganku bisa dapat berapa harta? Mau bagi harta? Tidak bisa, aku tidak punya uang. Uang terakhir baru saja aku terima, belum sempat dipakai. Sepertinya dia tidak tahu aku adalah presiden Tianhai Group. Lalu kenapa kamu mau menikah denganku? Yelan bilang,
Tidur tanpa menikah tidak dapat 10 juta. 30 juta loh. Apa? Kamu tidur denganku dan malah aku yang bayar kamu? Tambahkan saya di WeChat, kalau mau cerai kasih tahu saya. Menikah lupa kerja. Saya harus melapor ke Tianhai Group. Presdir, silakan lihat ini. Selamat datang, Presdir. Ini laporan keuangan perusahaan terbaru. Kenapa punggung Presdir mirip harimau betina di rumah saya? Chen Hao. Kenapa kamu di sini? Lin Feng. Kenapa nggak tinggal di desa, malah ikut jadi satpam di kota? Kodok mau makan daging angsa, pilih yang bisa kau raih dong. Itu kan presiden kami, Tianhai Group. Kalau aku gagal seperti kamu, malu untuk keluar rumah, bikin malu aja. Bahkan kamu jadi manajer klien. Kenapa aku mesti malu? Anjing kurus. Kamu pakai baju ini seperti anak kecil pakai baju dewasa. Berani bilang aku anjing kurus, tahu siapa aku? Satpam bau, siapa kamu? Setidaknya aku satpam yang tahu menjaga citra perusahaan. Tidak seperti kamu yang anjing kurus. Mereka membuat masalah di pintu masuk perusahaan. Perusahaan menjelekkan orang dengan pendekatan berbelit. Sekarang kamu sedang menggurui saya? Dasar bajingan tak tahu malu. Aku akan memecatmu sekarang juga. Greyhound, apa kau percaya aku akan memukulmu? Kamu mau memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Aku benar-benar akan memukulmu. Apa yang harus dilakukan? Jika kamu begitu pemalu, jangan mencoba menindas orang lain. Pulanglah dan jadilah anak anjing kecilmu. Lin Feng, kita putus 3 bulan. Bisakah kamu berhenti ke kantor? Wang Lili. Lin Feng, le Pascan Camille. Lily, kamu salah paham tentang Lin Feng. Dia datang sebagai satpam. Seperti katak yang ingin makan angsa. Menjajar bas kantik kita. Lin Feng dari desa masih berani mengejar bos. Benar-benar lucu. Terima kasih, bagaimanapun saya masih lebih baik daripada kamu, Wang Lili, dengan video perselingkuhanmu yang memalukan. Mengapa kamu tiba-tiba teringat apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda ingin saya merilis video tersebut dan mempublikasikannya agar semua orang dapat menilai sendiri? Lin Feng, kami bernegosiasi selama 2 tahun. Kita berpacaran 3 tahun. Apakah kamu ingin menghancurkan? Lin Feng hapus album fotoku. Mengapa? Mencuri barang bukti? Kita lihat saja apakah kamu mampu melakukannya. Aduh. Biarkan aku pergi. Hey. Lin Feng. Maaf ya. Chen Hao itu manajer penjualan di Tianhai Group. Anak miskin dari desa. Apakah aku menghabiskan hidup menderita bersamamu? Aku hanya membuat keputusan terbaik untuk diriku. Benar-benar pasangan yang brengsek. Kak Lin Feng. Kalau kamu sudah maafkan aku, bisakah kamu hapus videonya, oke? Ashui. Aku gak bilang mau maafin kamu. Lin Feng, gimana caranya kamu mau maafin aku? Aku malas terlibat dengan kalian, brengsek ini. Supaya gak kena masalah kalian bikin salah. Begini. Kamu sama Chen Hao minta maaf ke aku. Gampang. Chen Hao, Lin Feng, jika kita minta maaf, dia akan hapus video itu. Mari kita minta maaf. Chen Hao. Video kamu tersebar. Apa yang perlu didekatkan? Semua lihat aku dengan wanita lain. Orang hanya akan menganggapku tampan dan gagah. Pria paling mempesona. Akan dicemooh banyak orang, reputasiku hancur. Chen Hao. Sayang, demi aku, bisakah kita minta maaf padanya? Demi kamu. Kamu yang berselingkuh, bisa jadi apa? Taz. Yang paling berani seringkali adalah orang yang tidak baik. Pemuda berpendidikan memang sering tidak punya hati. Wang Lili, kamu pilih tipe seperti itu. Tapi memang cocok, kalian serasi.
Videomu tidak bisa mengancamku lagi. Aku ingin melihat lebih dari yang kamu. Ayo, tunjukkan. Ayo, tunjukin. Ayo, tunjukin. Kakak ganteng. Kamu baik padaku setelah besar nanti. Maukah kamu menikahiku? Muka malu, tapi baguslah. Aku menikahi kamu. Cowok ini cara bicaranya mirip Lin Feng, bikin kesal dan marah. Bossu, satpam baru dihina manajer penjualan di depan pintu masuk, merugikan citra perusahaan. Di grup Tianhai, ada manajer menggertak. Ambil alih perusahaan, bikin keributan depan mataku. Ayo. Oh, Tapi satpam baru itu suamimu, loh. Lin Feng. Aku tak peduli dia hidup atau mati. Lin Feng, berani kamu memukulnya. Bro, kamu baik-baik saja? Hahaha, makanya dibilang cowok brengsek itu cocok banget. Lin Feng, rekaman CCTV ini sudah merekam semuanya. Kamu berani sekali memukul manajer penjualan tanpa alasan saat cuma seorang satpam. Kamu tahu apa akibatnya? Kamu melakukan ini agar dia memukul dulu supaya Lin Feng dipecat. Kamu benar-benar pintar, kamu benar-benar lucu, kamu benar-benar pintar, aku kagum padamu. Lin Feng, kamu masih sama. Besar dada, otaknya kos, layak kamu dihukum. Lin Feng, sekarang kamu harus sujud dan minta maaf padaku. Aku sujud. Karena hanya berlutut pada langit dan bumi, orang tua, dan uang. Kamu kira kamu siapa? Tidak mau berlutut. Tidak berlutut berarti dipecat. Berlutut dan minta maaf, mungkin saya akan pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, Hari ini keluar dari Tianhai Group. Lin Feng. Kamu tamat. Ya, keluar. Keluar. Apa aku benar-benar akan dipecat pada hari pertama bekerja? Astaga, kalau tahu akan dipecat, seharusnya aku pukul lagi lelaki otot tipis itu. Yang harus pergi adalah kamu. Asisten Presiden Direktur, kamu datang. Asisten Ye, satpam baru ini berani memukul manajer Chen. Kamu harus menghukumnya. Yelan ternyata benar-benar asisten presiden direktur. Kenapa dia di sini? Lin Feng. Aku tidak peduli dia mati atau hidup. Lin Feng, sekarang berlutut dan minta maaf pada saya. Ayo. Ini Lin Feng memukul Chen Hao dengan satu tinju. Orang yang punya nyali sekarang sudah tidak banyak. Nampaknya dia akan dipecat atau akan diganggu. Ah, tidak bisa. Bibi, kamu pergi melihat. Bukan khawatir tentang Lin Feng, hanya takut masalah ini akan besar. Dampaknya tidak baik untuk perusahaan. Juga, Chen Hao pembuat onak. Cepat pecat dia, baik saya akan melakukannya. Asisten Ye, saya merasa dirugikan. Dia, Lin Feng, satpam baru, memukul manajer departemen penjualan. Jika kamu tidak memecatnya, tidak kacau nanti Tianhai Group? Presiden memang menyuruh saya memecat orang, tapi yang dipecat? Ini kamu. Chen Hao. Kamu sengaja menentang Lin Feng mencemarkan nama. Grup Tianhai tidak butuh orang seperti kamu. Kamu dipecat. apa? Asisten Ye, kamu tahu siapa aku? Apakah CEO ingin memecatku? Kenapa? Belum pergi juga? Harus minta satpam untuk mengusir kamu keluar? Baiklah. Kalau dia ingin bersikap sekejam itu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Lin Feng, kalian tunggu saja. Pergi saja, tak perlu mengancam. Benarkah direktur meminta kamu membantu saya? Kenapa? Kamu ada masalah? Mana berani, direktur orangnya baik kok. Tapi katanya, direktur adalah salah satu dari 4 wanita tercantik, tapi jarang terlihat di publik. Seindah itu? Kelihatannya Lin Feng tidak tahu direktur itu istrinya. Kalau mau tahu, cari saja di internet. Cari saja.
Cari saja. Hari hampir gelap, kenapa kamu belum pulang? Aku dan Suan King hanya menikah pura-pura. Harus pulang. Karena kamu dan Wan King sudah menikah, seharusnya pindah ke villa kami. Kalau tidak, orang di luar tahu mungkin menjara Wan King ditinggalkan suami baru. Kamu mau bagaimana dengannya? Tapi Apa? Ada masalah APA? Ada pendapat lain? tidak ada, akan dilakukan. Kenapa harus pulang sebelum gelap? Karena Wan King takut gelap. Saat gelap dia jadi seperti orang lain. Di rumah Wan King ada aturan begitu gelap dia akan marah. Kamu pasti tidak ingin langsung dimarahi oleh istri setelah baru pulang, kan? Kakak Ye benar-benar sangat peduli pada Wan King. Soalnya Kak Ye adalah kakak terbaik saya. Dia baru saja membantu saya mengurus Chen Hao yang menjengkelkan itu. Demi keharmonisan keluarga, saya akan naik sepeda berbagi pulang sekarang. Kembali. Tidur dengan lampu menyala boros listrik. Nyalakan. Kamu takut gelap ya? Ngawur. Aku sama sekali tidak takut. Kamu nyalakan. Kamu main-main sama aku ya. Aku ngaku aku takut gelap, oke? Nyalakan lampunya. Sepertinya rusak. Selesai. Kamu tetap di sini temani aku tidur. Tidak bisa. Kita hanya pura-pura menikah. Tidak keberatan. Kenapa keberatan? Ayo sini. Atau bawa mobil cari hotel. Bukan harimau, ternyata kucing kecil takut gelap. Geser sedikit ke dalam, kasih aku ruang. Malam panjang tanpa ngantuk. Suwaning, kamu dari departemen mana di Tianhai Group? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Suwaning, kamu dari departemen mana Tianhai Group? Kenapa belum pernah melihatmu? Jangan pedulikan aku. Kamu tidak bisa mengusik, diam dan tidur. Keponakan asisten presiden, hebat ya. Kalau bukan karena kelancaran pembayaran akhir dari saudari Ye, aku akan... Aduh, Hehe malam kiang. Katamu. Kedua kalinya kita tidur bersama? siapa yang tidur dengan kamu? Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku bikin kamu bisu. Boneka yang dipeluk malam kiang. Apakah ini pelukan tidak langsung? Lin Feng. Aduh, selamat malam, mimpi indah. Semoga kamu bermimpi yang ada aku. Lin Feng, kamu nakal. Suan King bangun. Cepat bangun. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Nona Su, apa kamu melakukan sesuatu padaku? Kamu lari ke pelukanku. Aku berbaring di pelukanmu. Mana mungkin. Kamu memang bajingan. Suan Kuing. Malam lebih imut. Lebih imut. Chen Hao. Karena ternyata kamu adalah putra grup Chen. Bisakah kamu bawa aku ke grup Chen? Sekarang pegawai di perusahaan ini suka membicarakan aku benar-benar gak bisa tahan lagi. Sayong. Biarkan kamu di Tianhai Group. Masih ada kegunaan. Kamu harus bantu aku membuat Lin Feng hancur. Kalau kamu berhasil, aku bisa kasih kamu status pacar. Hanya pacar. Kenapa? Mau aku nikahi kamu juga ya?
Kamu pantas? Tunangan aku adalah Presiden Tianhai Group, Su Wanqing. Su Wanqing. Aku menjaga kamu di Tianhai Group selama bertahun-tahun. Tapi kamu malah memecatku. Sambangnya. Aku akan membuatmu jatuh dari singgasana. Tunggu sampai aku puas menggodamu. Saat itu, kamu yang memohonku untuk menikahimu. Aku sudah tidak punya jalan mundur. Meski jadi kekasih Chen Hao, aku siap. Aku bisa jadi orang kaya. Aku tak mau kembali ke desa. Lin Feng. Jangan salahkan aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan berpura-pura kecelakaan. Percaya atau tidak, aku juga berlutut di depanmu minta beberapa ribu. Lin Feng, kita sudah putus. Kenapa kamu masih datang menggangguku? Kalian cepat lihat sini. Sebagai satpam perusahaan, tidak melindungi karyawan, malah mengganggu saya. Kamu tertawa, aku akan lapor polisi menangkapmu. Ah, aku Lin Feng tidak punya hobi lain. Suka foto? Ayo. Bubar, bubar. Hei, kamu ngapain? Mau masuk ke grup Tianhai. Mimpi kali. Sekarang siapa sih yang gak punya berkas cadangan? Bodoh. Tunggu. Buang sampah sembarangan, denda 100. Tugas saya sudah selesai. Malam ini Presiden akan jatuh cinta kalau ketemu saya. Bagaimana dengan kamu? Saya. Sebentar lagi selesai. Lin Feng. Sebagai security perusahaan, tugasmu adalah melindungi para karyawan. Presiden perusahaan akan membahas bisnis, tugasmu melindungi presiden. Jika presiden mengalami masalah, kamu bertanggung jawab penuh dan harus mundur. Lindungi Presiden. Baik. Tanah grup Chen belum selesai dibicarakan? Chen Hao dan Direktur Chen tetap bersikeras. Direktur muntah darah karena minum, belum ada solusi. Saat itu mengeluarkan Chen Hao. Takut apa? Grup Chen dan Tianhai Group bekerja sama. Jika tanah tidak dijual ke Tianhai Group, harga tinggi akan membebani dia. Bibi, atur waktu, malam ini aku akan menemui Chen Hao sendiri. Chen Hao selalu menganggap, lelucon dibuat ibumu dan dia waktu, bahwa kamu tunangannya. Sekret. Chen Hao bikin saya pusing. Tapi kalau gagal dapat bikin saya lebih pusing. Semua bisnis baru ada di tanah itu. Begini deh. Saya nyetir ke sana. Kalau ada apa-apa telepon saya. Semua minuman sudah saya campur. Dengan racikan mahal itu. Setetes air dapat mengubah kesucian. Su Wanqing. Malam ini aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihanku. Akhir dinasti Qing. Meskipun aku tunanganmu. Namun bisnis tetaplah bisnis. Minumlah segelas anggur ini. Mari kita bicara lagi. Bagaimana? Mereka takut aku akan meracuni minumannya. Saya minum sebagian. Cukup membuktikan bahwa minumannya baik-baik saja. Jilaranmu. Tianhai Group tidak minum untuk bisnis. Pikirkan dengan baik.
Jika tidak menjual tanah ini ke Tianhai Group, tidak ada yang memberikan harga 2 miliar di pasar. Chen Hao, jangan biarkan emosimu membuat tanah ini menjadi beban di Hahaha. Alasan bagus. Tak heran kamu adalah tunanganku. Tapi hari ini aku memang membuatmu minum minuman ini, kalau tidak. Bisnis ini. Kita tidak bisa bernegosiasi. Saya rela jadi bawahanmu. Namun kamu memecat saya karena penjaga. Membuat saya kehilangan muka. Wancing. Bagaimanapun. Kamu harus minum ini untuk minta maaf padaku. Kalau tidak. Lebih baik biarkan tanah terbengkalai. Aku tidak akan biarkan grup Tianhai mendapatkan. Presiden ada di mana? Satpam. Kenapa Wan King di sini? Chen Hao orang ini sudah dipecat, masih mau menggerta pegawai wanita. Minum alkohol kan? Aku minum buat dia. Manajer besar Chen. Alasan perempuan minum. Bukan minum alkohol kan? Aku minum banyak buat Nona Su buat temani kamu. Orang Lin Feng ini lagi-lagi mengganggu urusanku. Lin Feng. Satpam rendahan layak minum bareng aku. Di sini kamu punya hak bicara gak? Kenapa gak layak? Nona Su adalah karyawan perusahaan kami. Tugas saya sebagai satpam adalah melindungi orang-orang kita sendiri. Kamu ingin memaksanya minum lewat saya dulu. Lin Feng jangan buat masalah ini. Mari. Chen Hao. Gelas tadi. Saya minta maaf kepada Nona Su. Segelas ini untukmu. Dipecat dari perusahaan. Masih sempat berpura-pura jadi orang kaya. Cari mati. Apakah cari mati? Kamu minum dulu, baru bicara. Yang ini aku yang traktir. Sekarang giliranmu. Jangan bilang kamu nggak bisa. Su Wancing. Dia sendiri yang mencari masalah. Lin Feng. Aku lihat bisa tahan sampai kapan. Baru saja mulai. Kamu terkenal bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Kenapa? Setelah dipecat dari perusahaan. Kemampuan minum juga menurunnya. Sudah habis. Tubuhku mulai terasa panas. Obat di minuman tadi sudah mulai bekerja. Apa yang terjadi dengan Lin Feng? Kenapa tidak minum lagi? Apa tidak tahan minum? Takut mabuk dan bikin malu? Sungguh pengecut. Lin Feng, stop minum. Kita pulang. Tenang saja. Lihat aku membuat Chen Hao mabuk untuk bantu balas dendammu. Penyelesaian. Minum lebih banyak. Aku tak bisa menahan diri di publik. Zhong awalnya ingin mempermalukan Su Wanking. Tidak terduga. Kamu menunggu. Chen Hao. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Akhir dinasti, dia baru saja memaksamu untuk minum. Apa kau punya rahasia dia tahu? Saat dia lemah, serang dia. Chen Hao, bukankah kamu baru saja aku minum, kamu tanda tangan dulu? Tanda tangan. Tanda tangan. Tak boleh pergi kalau tidak tanda tangannya. Aku tanda tangan. Kalian berdua gila. Tunggu saja kalian. Cuma segitu doang. Mau lawan aku? Lin Feng. Lin Feng. Tenang saja. Gak kasih kamu tik. Ayo kita pulang. Kira bisa minum banyak. Semuanya hasilnya palsu. Kenapa wajahmu panas sekali?
Halo Bibi. Lin Feng, bantu aku. Lin Feng, bagaimana kondisimu? Bagaimana kondisi Lin? Apa kata dokter? Dokter berkata, ada banyak racun dalam minumannya. Obat ini 1 tetes membuat wanita pingsan. Untungnya, Lin Feng punya toleransi tinggi terhadap obat psikotropika. Kalau tidak, pasti sudah bereaksi. Tapi aku harus membuatmu minum, kalau tidak, bisnis tidak bisa dibicarakan. Sialan Chen Hao. Berani sekali menyerangku. Tanpa Lin Feng hari ini, yang berbaring di sini aku. Bagaimana cara menyelamatkan Lin? Obat ini, 7 langkah ada penawarnya. Saya rasa penawarnya itu kamu. Tapi dia sudah minum terlalu banyak. Sendirian, tidak cukup. Bagaimana kalau ini? Aku bantu kamu. Bantu aja, Lin Feng tidak tertarik padaku. Jadi aku akan lebih perhatikan Lin Feng nantinya. Aku pergi dulu, presiden dari grup Tianhai. Apa membuatku kewalahan? Lin Feng. Di dada Lin Feng, seperti kakak kecil, ada tahi lalat merah. Apakah dia kakak kecil? Lin Feng waktu itu, kakak desa melindungiku dan berjanji menikahiku. Bagaimana mungkin? Kamu kenapa, Suan King? Kenapa? Kamu mau nakal? Lin Feng, kamu sudah bangun. Semalam. Aduh, semalam. Semalam. Semalam aku bukan menjaga bos kan? Chen Hao itu selalu ingin memaksa orang minum. Wah, minuman itu kuat sekali. Lalu aku tidak ingat. Bagaimana aku pulang? Siapa yang mengantarku pulang? Suan King, kita tidur lagi. Lin Feng, kamu lupa lagi. Kita memang pasangan sah secara hukum. Tapi kita sepakat untuk kawin kontrak. Aku semalam menjalankan misi rahasia untuk melindungi presiden. Ekor rubahnya kelihatan. Sudah tahu sejak awal identitas presidenku ya. Anggap telah menyelesaikan misi melindungi presiden. Kamu mau berapa? Hei, Suan King. Kamu terlalu berlebihan. Semalam aku pergi bantu kamu, bahkan gak lihat wajah presiden. Ini adalah kelalaian serius. Kelihatannya dia gak tahu aku presiden, cuma untuk menyelamatkanku. Ah, sudahlah. Gak mau ngomong lagi sama kamu. Pekerjaan di Tianhai Group juga kayaknya udah berakhir. Harus pergi jelasin ke presiden. Tunggu. Tadi malam aku. Mulai sekarang kamu lelaki aku. Kemarin bantu minum alkohol, kontrak Chen Hao 2 miliar. Kontrak itu milik kamu. Mana bisa? Aku cuma seorang penjaga. Jangan pedulikan. Aku melapor ke atasan, kamu di departemen penjualan. Dapat komisi. Ternyata dia anggap aku lelaki. Kalau begitu, aku pasti akan memberinya rumah juga. Dangar, Harry ini Bojalan Sampsuza Melanka. Sepertinya Chen Hao sudah berhasil. Lin Feng, hari ini kamu akan dipecat. Dari mana datangnya pria tampan ini? Oh tidak, ini Lin Feng. Siapa? Oh, ternyata penjaga keamanan Lin. Kenapa bosan seragam keamanan, jadi ganti ke pakaian formal? Kau pikir pakai jubah naga jadi putra mahkota, bukan?
Lupa. Apakah tidak menyelesaikan tugas dan dipecat? Lihat bajumu ini. Kulit seragammu sudah tidak aman lagi. Wang Lili. Memberitahu manajer departemen penjualan. Lin Feng datang untuk melapor. Apa? Departemen penjualan, melapor. Lin Feng, kamu benar-benar mengira departemen penjualan adalah tempat sampah? Semua orang bisa masuk? Lihat ini. Dan pemberitahuan dari bagian SDM langsung datang padamu. Cepat, jangan buang waktu. Aku harus ambil kartu tanda pengenal. Beranti d'Issigny Orangny. Hanya karena transfer SDM, kamu pikir kamu mau naik jabatan, ya kan? Manajer Wang di bagian penjualan, siapa itu? Oh oh. Bekla, Akuacanurus C40. Lin Feng dipindah ke bagian penjualan. Bagaimana bisa? Kawan Wang, sekarang bisa lapor diri ke bagian penjualan kan? Atau suruh asistenmu telepon balik untuk konfirmasi apakah aku, si satpam ini, bisa lapor ke bagian penjualan. Lin Feng, jangan senang dulu. Beruntung pindah ke penjualan, bagian jual mengandalkan kemampuan asli. Cuma denganmu. Penasaran kamu bisa senang berapa hari? Aku bisa tetap atau tidak, itu bukan urusanmu. Lalu, 2 miliar. 2 miliar, menandatangani kesepakatan 2 miliar. Komisinya hanya 2 juta, cukup untuk uang muka. Lin Feng, kamu sombong, bisa-bisa lidahmu patah. Kontrak ini ada di sini. Kamu menyuruh seseorang memalsukan, mustahil kamu yang menandatangani kontraknya. Kamu terlalu munafik. Bagaimana kamu tahu itu bukan aku? Chen Hao, kamu akhirnya datang. Chen Hao, kamu akhirnya datang. Lin Feng. Hari ini kamu harus angkat kaki. Bagaimana yakin aku tidak bisa menyelesaikan kontrak ini? Selain itu, kita berdua adalah rekan di departemen penjualan. Setara. Kamu tidak bisa memecatku. Pura-pura teru. Aku tidak percaya ini berisi kontrak. Ao, Lin Feng sont bons. Tanda tangan kontrak 200 juta dengan grup Lin. Komisinya 2 juta loh. Chen Hao, akhirnya kamu datang. Aku kira kamu mabuk, sekarang baru bangun. Lin Feng merusak usahaku. Aku mau kamu kena kakao. Tunjukkan kontraknya padaku. Benarkah ini kamu yang tanda tangan? Tidak mungkin. Apa dia dapat komisi 2 juta? Lin Feng ini sepertinya belum punya pacar. Aku harus cari cara untuk berdamai dengannya. Lin Feng. Ani bukan tanda tangan saya. Tanda tangan ini palsu. Palsu, Lin Feng. Berani memalsukan ini? Satpam dari desa mana mungkin punya kemampuan ini? Tidak mungkin. Tanda tangan tidak mungkin palsu. Aku jelas lihat kamu tanda tangan tadi malam. Oh iya, dia juga ada di sana. Aku akan telepon dia sebagai saksi. Tidak mau mengaku salah. Kamu tahu memalsukan tanda tangan saya bisa masuk penjara, kan? Lin Feng ini belum tahu identitas aslimu? Satpam miskin dari pedesaan ini. Bagaimana seseorang bisa berhubungan dengan lingkaran? Kamu memiliki identitas lain. Oh, kamu tidak tahu itu? Chen Hao adalah pewaris grup Chen dan tunangan presiden grup Tianhai. Dan comme malsukan, tanda tanganya dan mangina Shenao. Anda sudah selesai? Pengganjang. Kirim Lin Feng, yang memalsukan tanda tangan saya, ke kantor polisi dan hukum dia 10 tahun penjara. Kamu menindasku. Kalau sok berkuasa, kenapa? Berani, kamu bisa sok berkuasa. Kamu punya kekuasaan? Apa? Sakit, sakit, sakit. Salah Lin Feng, Wan King. Katanya tidak suka Lin Feng. Menurutku dia cintanya dalam banget. Lihat waktunya, Lin Feng harusnya sudah ke departemen penjualan. Bawa kontrak carry kamu. Bagaimana? Kok nggak ada orang? Kenapa buru-buru? Aku sangat ingin bertemu dia. Buru-buru, dia tahu identitas aslimu. Sudahlah, oke. Lin Feng nggak tahu aku presiden Tianhai Group. Kalau dia tahu, bagaimana reaksinya ya? Cepat, Lin Feng datang. Masuklah.
Halo Presiden. Wang Lili sukses tanda tangan kontrak dengan grup Chen. Itu dia. Bro Hao, kamu sangat hebat tadi malam. Kudengar kaki Presiden sampai lemas, bahkan gemetar saat berjalan ke kantor hari ini. Lin Feng tidur dengan Su Wanqing. Wanita murahan Su Wanqing itu. Dia sengaja memberikan kontrak ini ke Lin Feng untuk mendukung pacar satpamnya. Tentu saja. Pergi sana. Di depan umum pelukan, menjijikkan sekali. Bro Hao, ada apa denganmu? 2 juta kuberikan padamu, Lin Feng dipecat, kontraknya ku tanda tangani. Kembalilah dan bawa kontrak ini, temui CEO, kamu akan mendapatkan komisi. Kontrak ini memang kamu yang tanda tangani? YK. Kontrak dengan grup Chen sulit untuk ditandatangani. Direktur penjualan berlutut tidak mendapat tanda tangan kontrak, kamu berhasil menandatanganinya, mantap. Mau hadiah apa? Seiya. Saya mau komisi yang sesuai. Setelah kesepakatan besar ini, saya ingin jadi kepala penjualan. Baiklah. Tapi hal sebesar ini harus diumumkan di depan semua orang. Ayo. Chen Hao hebat jadi putra grup. Tunangan Presiden, hebat? Istriku. Kamu, bukalah. Mulai sekarang, kamu jadi laki-lakiku. Istriku. Tapi tidak tahu dibandingkan dengan tunangan CEO dari desa mana, dia jauh lebih cantik. Perlukah memberitahu Wan Qingya? Dia menyerahkan kesepakatan, tapi hasil akhirnya seperti ini. Pasti akan membuat Wan Qing sedih. CEO akan memberi penghargaan pada karyawan di aula lantai 1. Karyawan itu menandatangani kontrak, telat gosip, karyawan mantan pacar Lin Feng. Bukankah Lin Feng sedang berjaya? Tag Lin Feng dan kejar dia untuk dapatkan CEO, itu luar biasa. Chen Hao si bajingan. Kontrakku diberikan kepada Wang Lili dan tunangan CEO hadir di acara penghargaan. CEO itu juga sama seperti aku, dibuat gila oleh bajingan. Seperti pepatah mengatakan. Musuh dari musuh adalah teman. Aku pasti jadi teman dengan bos besar, proyek Wan Qing pasti akan aku dapatkan kembali. Bos besar. Apa maksudmu, asisten? Bukankah kamu bilang kamu yang menandatangani kontrak dengan grup Chen? YK. Kalau begitu kamu harus minum semua ini. Aku. Waktu itu, Pangeran Chen memaksa aku terus minum. Walaupun aku hilang ingatan, tapi aku seingatku. Sepertinya ada seseorang yang minum semua alkohol untukku, jadi Tianhai mendapat kontrak. Ya, kamu minum. AYK. Harta datang saat berani. Minum gelas ini, 2 juta jadi milikku. Wang Lili, klaim kontrak palsu. Apa hukumanmu? Presiden, aku salah. Camus. Tolong Mafkan Aku Kali ini. Eh. YK. Seiya Dimantaole Tuanshen. Lili Wang Lili, kejahatan Tuan Chen. Atau akui saja kamu itu bodoh total. Tidak bisa bedakan keaslian kontrak. Bawa ke CEO untuk dapat pujian. Azisten Y. Tuanshen Yang Mementa Seiya. Ada Tanda Tangan. Tolong Jangan Peka Aku. Kalau aku dipecat dari Tianhai. Di industri ini, tak ada yang mau mempekerjakan. Presiden, aku mohon padamu, ampuni aku kali ini. Aku sungguh-sungguh memohon padamu. Wang Lili. Kamu mengklaim prestasi orang lain, melanggar aturan perusahaan. Sekarang, Presiden Grup Tianhai, saya umumkan, kamu dipecat. Mulai hari ini, Grup Tianhai dan Mitra perusahaan terkait tidak akan pernah merekrut Wang Lili. Kamu diboikot. Presiden bilang ya pasti dilakukan. Di kota Hai. Seluruh industri terkait, saya habis. Selesai. Selesai. Mana Shen Shao. Shen Shao. Tolong Aku. Shen Shao.
Shen Shao, j'ai la scamp padaku. Presiden akan memboikotku, ini semua kontrak dari kamu. Pergi kamu kotoran. Sejak kapan Chen Hao memberimu kontrak? Kamu, wanita penuh kebohongan. Kamu juga menyangkutku. Wan Jing. Mengurus sampah seperti ini. Kenapa harus kotorin tangan? Barang seperti ini, kau urus sesuai keinginanmu. Aku pasti tidak akan. Chen Hao, berhenti bersikap begitu. Memang, Wang Lili menjijik, tapi dia hanyalah bidak yang untuk membuatku muak. Jangan pikir aku mengurusnya. Kemarin kau campur obat dalam minuman aku dan Lin Feng, lalu paksa kami minum. Setelah itu, pikir Wan Qing. dihapus begitu saja. Jangan asal bicara. Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Apa maksudmu mencampur obat? Kau punya bukti? Tentang kontrakmu. Kontrak ini bisa aku berikan tapi kamu, sebagai presiden grup Tianhai, malah berhubungan dengan seorang satpam. Kamu juga harus minta maaf padaku. Kamu bilang siapa itu sampah? Chen Hao, kamu bilang siapa? Bukankah ini mantan satpam yang sudah aku tendang keluar? Penipu pemalsu kontrak, Lin Feng. Kok masih punya muka balik ke sini sih? Chen Hao, kamu tahu benar kalau kontraknya asli. Semalam kamu tanda tangan dengan patuh. Kenapa gak bilang kertas kosong? Sekarang mau pakai statusmu sebagai tuan muda keluarga Chen. Untuk ingkar janji. Menuduh Wan Qing. Menurutku, kamu berbuat tapi gak berani bertanggung jawab, pengecut. Lin Feng, kamu cari masalah. Yuh, ini merusak pertahanan. Orang-orang. Yang mengganggu ketertiban perusahaan ini. Bawa keluar. Siapa menghalangi, patahkan kakinya. Lia Siapa Berani. Chen Hao, ini grup Tianhai. Belum saatnya berbuat semena-mena di sini. Apakah Lin Feng memfitnah? Kamu tahu sendiri. Mengenai kontraknya ya. Kalau grup Chen mau mundur, silahkan. Tapi harus siap di penjara. Soalnya, minuman semalam masih ada buktinya. Su Wan Qing. Demi Lin Feng, kamu rela melawan dan menantang seluruh grup Chen? Apakah kamu benar-benar akan membuat grup Tianhai menderita kerugian besar hanya untuk seorang satpam ini? Ingat siapa dirimu? Time. Mengacau perusahaan, melanggar aturan, dan orang yang datang tanpa diundang. Keluar dari grup Tianhai, kami tidak butuh. Aku pergi sendiri. Su Wan Qing. Kamu tidak tahu malu. Masalah ini belum berakhir. Chen Hao, kau menghancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu. Kamu gila. Lepaskan. Mêlé Pascan. Peniel Zeyang. Apakah Sudah tahu identitas Kenapa Chen Hao bicara ke Wan Qing? Kenapa sikap Yelan terhadap Wan Qing? Begitu aneh, apakah benar identitas asli Wan Qing adalah kamu? aku kenapa? Kamu buka. Wan Qing hanya gadis kaya yang takut gelap dan suka marah. Mana mungkin dia presiden Tianhai? Identitas dan statusmu sangat istimewa. Apakah kau asisten lain presiden? Masih menjalankan misi rahasia. Jadi tadi malam kamu ada di tempat kejadian. Makanya hari ini bicara segarang itu sama Chen Hao. Asisten khusus yang satu lagi, Misi rahasia lagi. otak anak ini. Luar biasa. Dia malah bikin logikanya sendiri, bahkan kasih aku status asisten khusus. Reaksimu cukup cepat. Aku adalah asisten untuk aksi presiden. Yelan ngurusin administrasi? Aku ngurusin beberapa hal yang gak bisa diurus terang-terangan. Oh begitu? Makanya aku bilang. Kamu ini galak banget, mana mungkin jadi CEO? Kenapa aku gak bisa jadi CEO? Aku harus kerja sekarang, kamu lapor sendiri ke bagian penjualannya. Apa yang aku bilang? Kenapa dia marah banget sih?
Asisten aksi khusus, Wan King, kamu benar-benar nyamar dengan baik. Aduh, jangan ketawa, ini benar-benar salah paham. Lalu, kirim 2 juta ini ke Lin Feng? Laki-laki ini nakal kalau punya uang. Kirim. Sebagai penghargaan telah melindungi, beri tambahan 200.000 sebagai penghargaan perusahaan. Dari rekening pribadi. KY. Mencariku ada urusan apa? Bos besar sudah tahu kebenarannya, akan memberikan komisi 2 juta dan bonus 200.000. Kalau mau, pindai kode untuk mengambilnya. Wah, benar-benar bos yang baik hati. Di mana Pindai? Pindai di sini. Kalau mau, ambil sendiri. Kak Yani, jangan bercanda, cepat kasih aku. Sudah bilang kalau mau. Ambil sendiri. Kalau aku ambil, kamu malah tidak senang. Jangan bercanda lagi, kasih aku dong. Sekali coba langsung kelihatan sifat aslinya. Ternyata tetap suka wanita cantik. Terdeteksi. Halo asisten Y, selamat tinggal asisten Y. Kakak Y ini, terlalu jago bikin orang pusing. Langsung dimasukkan ke sana. Uang ini kayaknya bakal berat diterima. Aku juga tiba-tiba jadi miliuner mendadak. Harus diapain 2 juta ini? Semalam kita. Mulai sekarang jadi priaku ya. Kamu bantu minum alkohol, menandatangani kesepakatan 2 miliar dengan kesepakatan itu milikmu. Sudah menikah sekian lama. Aku belum pernah belikan sesuatu untuk Wan King, kalau terus begini, aku akan jadi pria yang bergantung. Tidak bisa. Wan Qing berhenti berselingkuh. Orang dewasa, tidak membalas pesan berarti tidak punya waktu. Hingga waktu ini belum membalas. Benar seperti yang tante kata, pria kalau punya uang jadi pergi pesta pora, berani sekali. Aku akan potong gajinya, aha. Ah, tidak main lagi. Aku tidak peduli jika dia pulang atau tidak. Sayang, aku pulang. Ada. Hadiah untukmu. Haha, Daan, ini hadiah untuk kamu. apa ini? Dibeli pakai bonus yang terakhir, ayo buka dan lihat apa kamu suka. Wow, tas ini harganya mahal banget. Kalau Lin Feng dapat 200.000, tas ini pasti habis banyak sekali. Gucci, ya. Ah, lumayan. Tapi Lin Feng, lupa nggak? Kontrak perusahaan Chen. Awalnya saya yang negosiasi. Bonus itu uang saya. Sekarang kamu pakai uang saya. Belikan tas buat saya. Kasih ke saya. Bagus kan? Nah, uang itu belum terpakai. Uang untuk beli tas ini adalah hasil dari gaji saya sendiri dan sedikit bonus di muka. 2 juta itu tetap milikmu. Meski saya pelit, saya bukan tipe yang ambil uang istri untuk memberimu. Tas ini saya suka sekali. Uang ini. Simpan saja untuk dirimu. Dia menciumku. Dia juga suka tas saya. Dia bilang saya bodoh kecil.
tidak tahan, kalian kasih romansa di depanku. Pergi. Halo Emma. Xiaofeng, aku datang dari desa lihat kiri. Emma kenapa datang tiba-tiba aduh? Buku water kamu. Enggak baik-baik aja di Haicheng, kan? Mau kasih kamu oleh-oleh coba. Tenang, MA cuma tinggal beberapa hari aja terus pulang. Lin Feng 24 tahun, cari kerja juga. Saatnya memberitahu siapa identitas sebenarnya. Lin Feng berumur 24 tahun. Dia sudah menemukan jalan. Saatnya memberitahunya siapa sebenarnya keluarga Lin. Pastikan menyembunyikan fakta kita pura-pura miskin. Anak saya tahu kita kaya. Dia pergi berjudi di Macau. Akhirnya kalah separuh harta. Itu belum seberapa. Putri kabur sama pria pirang, memaksa saya biayai usahanya. Ternyata mereka berdua. Masuk karena bisnis ilegal. Aduh. Bu. Aduh. Kenapa masih pakai sepatu hak tinggi berlian? Berlian ini. Apa ini berlian? Ini batu kristal. Saya belinya di Mall Barang Yiwu. Oh, Bu, ini bukan berpikir. Aku akan datang. Aku membeli sepatu hak tinggi ini. Ya atau tidak? Ini tidak cocok dengan pakaianku. Ibu telah mempermalukanmu. Bu, apa yang ibu katakan? Kamu terlihat hebat dengan pakaian ini. Saya sekarang menghasilkan uang. Saat waktunya tiba, kubelikan sepatu hak tinggi bertabur berlian. Oh anakku, Kamu akhir-akhir ini kerja memang susah. Ya. Lihat, kamu sampai kurus. Aku bilang, kamu sebagai cowok tetap tidak tahu cara mengurus diri. Coba kalau ada pasangan, pasti nggak bakal sesulit ini. Aduh. Tubuh ini, siapa tahu bisa hidup berapa lama. Andai bisa melihat kamu bawa anak sebelum aku meninggal, maka aku bisa. Lin Feng, gelap banget di luar. Mengapa kamu masih di sini? Bibi, biarkan aku ambilkan air untukmu. Anak ini, aku berdandan seperti wanita desa. Lin Feng seorang penjaga keamanan, tetap mau. Hidup dengan Lin Feng. Dia anak yang baik. Lihatlah villa ini, keluarganya Wan Qing mungkin agak kesulitan, cukup untukmu mungkin tidak. Meimen. Wan Qing adalah anak yang baik. Lin Feng, baik-baik terhadap orang lain. Loh, Emma, kamu gak sakit kan? Villa ini harganya jutaan. jutaan itu apa? Keluarga kita tuh. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Keluargamu. Kenapa? Maksudku, kamu begitu cantik. Keluarga kita si Xiao Fei benar-benar beruntung. Bu. Saya. Istrinya Lin Feng. Ayo, duduk. Ibu bawa banyak barang bagus untuk kalian. Bu. Kamu pilih kasih. Jangan pedulikan dia. NK, ayo sini. Hi. Rasanya mirip yang di restoran Michelin, manis, dan juicy. Seperti anggur, Roman Ruby untuk keluarga kerajaan Jepang. Kok lebay? Kobala. Ini kan anggur biasa dari kebun. Bu, hujan tahun ini kurang banyak ya? Gak gitu manis. Iya nggak gitu manis. Coba cicip kaviar. Aduh ibu. Apakah keluarga kita punya kebun anggur? Iya. Kita bekerja untuk orang lain, menanam anggur.
Bosnya. Sepertinya orang Jepang. Sepertinya, keluarga Lin Feng memiliki anggur khusus untuk keluarga kerajaan Jepang. Karena keluarga kekaisaran Jepang, petani upahan. Kaviar. Kamu biasanya tinggal di rumah. Semua orang makan ini. Ini bukan karena Lin Feng menderita di kota. Saya menyiapkan ini khusus untuk Anda. Saya akan mencobanya. Sendok itu akan memengaruhi rasa kaviar. Gunakan ini emas. Ini tidak mempengaruhi rasa. Ya, Wan King. Coba ini. Orang desa makan. Selalu sejeli ini, apakah saya yang desa di sini? Ini benar-benar kaviar yang terbaik. Ini pasti kaviar almas yang disebut emas cair. Ya, rasanya persis sama seperti yang saya makan di Iran. Apakah kamu menyukainya? Untukmu, ibuku pandai memasak. Dia selalu memasak. Oh, Wan King menyukainya. Ibu membuat banyak sekali, semuanya hasil pertanian lokal, tidak terlalu mahal. Ayolah. Daging sapi peternakan. Jammer liar. Udang kerang. Daging sapi wagyu kuali, trufle hitam lobster biru. Disebut produk pertanian kalian di desa. Semewah ini, ya? Ini perhatian dari Bibi. Tidak, Bibi. Ini tidak bisa saya Ayolah, terima saja. Niat baik ibuku, terimalah. Iya, Pertama kali kita bertemu. Ini sedikit perhatian dari tante. Terima saja ya. astaga, amplopnya tebal banget. Keluarga Lin ini benar desa? Terima kasih tante. Masih panggil saya tante. Terima kasih, Bu. Baik. Sampai dalam mimpi pun, saya nggak nyangka Lin Feng bisa bawa mantu pulang. Ternyata baik banget. Biasanya di tempat saya. Salah tidak salah. Salah. NK. Kamu panggil aku Mama, kamu bagian dari keluarga Lin. Ini, Mama kasih. Pusaka keluarga Lin. Seketidak. Tidak bisa menerimanya, Mama. Terlalu berharga. Apa yang berharga? Memakai gelang ini, kamu adalah calon nyonya keluarga Lin. Kalung giok ini mahal, orang desa harus memakai gelang sambil bekerja. Terima kasih, Bu. Bu. Gelang rusa ini berapa harganya sih? Lihat, tangan jadi merah. Saya ambil es batu. Bu. Gelang ini bukan warisan keluarga kita, kan? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku nggak ngerti? Bahan dari gelang ini terbuat dari jet kaca lama Myanmar. Dilelang, dijual kepada kaya seharga 8 miliar. Sejak itu, tidak diketahui keberadaannya. Ini adalah. Tentu saja, kami pikir gelang ini cantik. Hanya tirun yang dikat. Wan King, ya, Kamu tidak akan keberatan kan? tentu tidak. Apa yang diberikan ibu selalu yang terbaik. Apakah keluarga Lin Feng berhubungan dengan orang terkaya? Aku harus memeriksa latar belakang keluarga Lin. Pelelangan itu hanya mengundang keluarga-keluarga teratas di Haicheng. Xiao Feng bilang Suwaning hanya wanita kaya biasa. Sepertinya menantuku punya identitas lain di belakangnya. Harus cari orang untuk memeriksa keluarga Su. Hahaha, Ayo. ini enak. Ibu makan juga ya? Xiao Feng, ibu pergi ya. Hari-hari, Jangan main ponsel. perhatikan mobil ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Karena kita sudah bertemu orang tua. Aku sudah terima hadiah darimu malam ini. Aku juga punya hadiah buat kamu. Datang ke kamar, aku kasih tahu. Masuk. Jam tangan batu fluor alami. Membeli harga tinggi di lelang. Sudah lama ingin memberikannya padamu. Suka tidak? Kamu mengajakku ke tempat tidur, menunjukkan jam tangan super besar, yang bersinar itu. Kalau tidak, kamu pikir apa? Hei. Bercanda saja. Sebenarnya hadiah yang sesungguhnya adalah aku. Kamu mempermainkanku begitu sering. Sekarang giliranku untuk membalas. Ah. 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 Bajingan. Semua bajingan. Aku ingin Lin Feng dan Su Wanqing jatuh kehancuran. Sudah. Halo. Apakah ini mingguan Yuedong? Saya punya berita besar tentang Presiden Grup Tianhai. Halo. Apakah ini mingguan Utara? Saya bisa menjual beberapa berita kepada kalian. Saya bisa menyediakan foto. Baik. Su Wanqing. Kamu tamat. Pak Esu, Anda memelihara satpam dari grup Tianhai, dan bahkan akrab dengan dia di tempat umum. Apakah itu benar? Bukan urusanmu. Wanqing Qin Birak. Chen Hao menghubungi 18 media dan menyebarkan kabar buruk. Grup Tianhai sudah menarik banyak perhatian. Semua orang sedang ramai membicarakannya. Alihkan perhatian dari topik kirim surat pengacara. Terlambat. Dewan Direksi. Punya banyak keluhan tentang Anda. Mereka bilang. Bilang apa? Bilang selesaikan masalah, pecat Lin Feng, beri penjelasan ke Dewan Direksi. Target. Mempengaruhi harga saham Tianhai Group. Mereka akan langsung mencabut hak warismu. Orang tua sialan ini. Mereka terlalu dimanjakan. Bagaimana dengan Lin Feng? Apakah dia tahu? Lebih baik kamu lihat sendiri di grup internal perusahaan. Lin Feng pamer istrinya cantik, ternyata presiden. Makanya cepat naik pangkat. Terakhir kali manajer Chen dipukul takut, itu satpam. Pelayan, Su selalu lebih liar dari siapapun. Seluruh keluarga penyebar rumor. Saya sudah menikah. Kalian terus bicara. Percaya tidak, saya... Menghapus video. Mara. Lin Feng. Kamu sangat pandai hidup dengan Mengapa kau tidak mengajariku bagaimana menjadi seorang pria simpanan? Ini sederhana. Kencing. Lihatlah dirimu sendiri dan periksa apakah kamu layak. Pria lemah pukul orang. Kamu tahu diri, pria lemah. Tapi dengan adanya saya, kamu gak bakal dapat makan dari CEO lagi. Kalian semua di sini kenapa bertingkah gila?
Apa hubungannya CEO dengan saya? Saya sudah punya istri. Kamu sudah punya istri. Kamu sudah punya istri tapi masih ganggu tunanganku. Kalau kalian sakit jiwa, pergi ke rumah sakit jiwa saja. CEO orang baik yang bantu saya beberapa kali. Kamu marah-marah aja. Aku selingkuh dengan tunangan. Kamu suka dihianati ya? Pergi kamu. Aku. Pergi ya pergi. Hei. Tidak benar. Aku lihat sendiri, masih berani. Tunggu bereskan orang itu. Aku akan kembali dan mengurusmu. Si Chen Hao ini. Kenapa dia seperti kecoa tak bisa mati? Selalu punya ide baru. Tunggu. Dia bilang mau cari masalah dengan CEO. CEO punya jasa padaku. Aku harus bantu dia menjelaskan. Untung aku bawa sertifikat nikah. Bibi kecil. Blokir sinyalnya. Sekarang aku tidak mau Baik, aku akan minta tim jaringan menyetopnya sekarang. Ada masalah. Ada apa lagi? Sepertinya, Ada yang beli trending tentang kamu dan Lin Feng. Sekarang ini dibahas seluruh internet. Banyak orang mulai boikot produk dari Tianhai Group. Harga saham Tianhai Group sudah turun 2 poin. kerja bagus. Pesir. Harus bagaimana? Mereka beli trending topik, kita juga. Beli semua untuk menekan popularitas kita. Harga saham, biarkan tim kita mengurusnya. Biar aku. Siapa yang berani menjebakku? Baik, aku akan suruh orang untuk mengatur ini sekarang. Hei. Sedang sibuk ya? Biar tebak. Apakah skandal kamu dan Lin Feng terbongkar? Saham perusahaan anjlok. Sekarang kalian dihujat semua orang? Kamu yang melakukannya. Ayah. Kalau aku kasih tahu, aku yang melakukannya, gimana? Su Wanning. Sekarang grup Tianhai sedang sekarat. Kamu cuma bisa selamat kalau ikut, baru ada jalan keluar. Heh. Kamu meremehkan kekuatan kami, grup Tianhai. Baik, aku mengerti. Nanti akan aku sampaikan ke bos Su. Pak Su. Sekarang media utara dan 20 media lainnya bekerja sama untuk memboikot transaksi pembelian trafik hot search kita. Dan, trader kita bilang ada pihak yang mengancam mereka lewat telepon. Sekarang mereka tak berani bertindak. Tambah uangnya. Kamu. Su Wanning. Jangan sia-sia berjuang. Gosip-gosip ini menarik perhatian besar. Uangmu untuk membeli hot search, artinya. Lebih dari itu. Aku sudah membayar 3 kali lipat untuk membeli semua posisi hot search. Kamu sebenarnya mau apa? Diam. Aku ingin kamu jadi milikku. Akan kuperlakukan semauku. Kalau sudah puas. Mungkin saat baik, aku akan melepas. Mimpi saja. Su Wanqing. Lihat apa yang kamu buat. Hanya karena satpam, nilai pasar Tianhai menguap hingga miliaran. Pecat Lin Feng segera, lalu bertunangan dengan Chen Hao untuk memulihkan citra. Jika tidak direksi akan memecatmu bersama-sama. Direktur Zhang. Lama di Tianhai Group. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Su Wanqing. Pilihlah aku. Kamu masih bisa menjadi presiden agung di Tianhai Group. Jika memilih satpam. Segala yang kamu miliki sekarang akan hilang. Sih. Lin Feng. Kalian semua sudah berkumpul di sini. Di mana CEO-nya? Saya di sini untuk membantunya mengklarifikasi rumor tersebut. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Wan King, bagaimana Anda bisa sampai di posisi CEO? Hahaha. Lin Feng. Kamu benar-benar konyol. Dia, Su Wanqing.
Dia adalah presiden dari Tianhai Group. Kamu belum tahu ya? Hahaha. Lin Feng. Aku adalah presiden Tianhai Group. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Nanti akan kujelaskan dengan detail, oke? Chen Hao. Karena kamu sudah tahu, Suan King adalah presiden. Kamu juga harus tahu. Aku dan Wan King menikah. Apa? Su Wanqing. Kamu benar-benar menikah dengan keamanan yang bau ini. Iya. Buka mata MU lebar-lebar. Apa ini? Ini tidak mungkin. Aku dan Wan King seharusnya bersama. Meskipun kalian sudah menikah, aku dan Wan King bersahabat sejak kecil. Aku tunangannya. Aku adalah suaminya. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Sertifikat pernikahan ini pasti palsu. Ah. Merusak dokumen itu ilegal. Cek saja di internet sendiri. Yang palsu tidak bisa jadi benar. Jangan kira sertifikat pernikahan palsu bisa menipuku lama-lama. Sudah banyak bicara, pergi sana. Lin Feng. Terima kasih. Bantu Tuan Su adalah kewajiban, tak perlu berterima kasih. Lin Feng. Aku istrimu. Kenapa panggil Tuan Su? Sudah tidur bersama begitu lama. Tak tahu jati diri, gimana bisa panggil istri? Tuan Su, aku keamanan, tak pantas untukmu. Nanti setelah masalah Chen Hao selesai, kita cerai. Lin Feng, tanggung jawab Wan King, tapi kita. Tidak usah bicara lagi. Pak Lin. Kalau kamu mau pergi, silakan pergi. Bibi. Bantu urus nomor antrian di kantor catatan. Setelah masa tenang berlalu, kita akan bercerai. Baiklah. Aku pergi dulu. Aku cuma seorang satpam miskin, bagaimana bisa cocok dengan Suan King yang begitu luar biasa? Wah, andai suatu hari aku jadi orang terkaya. Lagi mimpi apa ini? Bahkan untuk makan mie instan, pikir tambahkan sosis atau tidak. Aku lebih baik cepat berkemas dan pulang. Lin Feng, pria lurus menyebalkan. Tidak, aku juga tidak suka padanya. Aku tak punya banyak waktu, Tianhai Group membutuhkan banyak orang untuk makan. Orang tua itu aku urus, kamu pantau media kurang ajar, beri tekanan dengan investasi, hap. Baik, saya akan segera menghubungi semua media. Halo, Direktur Zhang. Pak Su, sebelumnya kami kurang mengerti. Anggap saja perkataan kami hanya angin lalu. Urusan pernikahan Anda, terserah Anda. Anda selalu menjadi presiden Tianhai Group, muah. Apa yang terjadi? Sepertinya media menarik berita dari tren dan meminta maaf kepada Tianhai Group. Mengatakan Jangan percaya rumor, Lin Feng tidak bersalah. Sepertinya ada seseorang di dalam membantu kita. Menekan media ya. Ketua Dewan tidak mengendalikan di kota Hei. dia cukup berpengaruh. Media-media besar ini bahkan sangat kaya. Tidak ada yang takut, Siapakah sosok ini? yang bisa membuat mereka tunduk. Selfie. Bagaimana kabar kamu dan Wan Ning? Ibu. Wan King dia. Ah. Kedudukan kita memang beda. Ayah, Kedra keluarga kita. memang beda kedudukan. Memang agak berbeda. Tapi, ibu tidak terlalu peduli soal status. Selama itu orang yang kamu suka. Nyaris di rumah. Ibu tidak akan mengeluh. Ibu, jangan bercanda. Aku serius. Grup Tianhai ini memang kaya untuk orang biasa.
Tapi untuk keluarga kita, itu hanya sedikit. Ah, keluarga baru memang kurang berpengalaman. Tenang. If you can bantu Wanqing, Bu, aku lagi kena masalah percintaan, gak ada waktu dengar omonganmu. Anak nakal, omongan apa? Ibu kasih tahu. Identitas asli ibu. sebenarnya, Ibu adalah orang terkaya di kota. sebenarnya, ibu adalah Orang terkaya di kota. Aku sebenarnya berniat membereskan semuanya sebelum kamu kembali. Apa yang terjadi? Bos cantik menciumku paksa. Kali ini, kekuatan di belakang membantu kita menyelesaikan masalah besar. Wang Qing, kamu tidak perlu khawatir tentang Lin Feng. Kamu ingin mengisi hidupmu dengan pekerjaan. bukan begitu. Untuk melupakan Lin Feng, Ken. Pekerjaan ini juga tidak memberi saya kesempatan. Tentang pekerjaan, Kamu mahir dalam hal ini. Saya ahli dalam urusan pria. Apakah Anda punya cara untuk membantu saya menenangkan Lin Feng? Seperti kata pepatah lama, Untuk memenangkan hati pria, Anda harus memenangkan tubuhnya. Setelah itu, Dia berhenti marah. mengapa? Bibi buyut. Ciuman apa? Kami masih dalam masa tenggang sebelum perceraian. Kamu tunggu saja. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Suan King? Dia tidak mungkin ingin membunuhku, kan? Tidak perlu berbagi tempat tidur dengan orang lain saat bercerai. Aku akan tidur di sofa malam ini saja. Jangan marah lagi. Jangan melakukan hal-hal yang gegabah. Saya memiliki pengendalian diri yang buruk. Aku tidak meminta untuk memiliki pengendalian diri. Lin Feng. Aku adalah istrimu. Sebelumnya, saya merahasiakan bahwa itu salahku. Tetapi, sudah milikku. Tidak akan membiarkanmu menyebut perceraian ringan. Apa artinya jadi milikmu? Aku tidur. Tentu saja, itu milikku. Tetapi, jika Anda ingin menghindari tanggung jawab, aku akan buat industri membokotmu, agar kamu tak bisa bekerja lagi. Mau kemana kamu? Tak bisa lawan, bisa hindar. Aku akan pindah, Pak Su. Lin Feng, kamu benar-benar cowok. Hatimu lebih keras dari batu. Kalau aku bujuk dia lagi, aku jadi anjing. Gelap banget. Dengan langit jadi selimut dan tanah jadi tempat tidur, bisa dibilang tidur sama bumi dan langit. Hari ini cuma sementara. Besok pagi mau sewa tempat. Atau pindah keluar. kenapa kamu di sini? Jam 10, kamu masih di kantor? Nggak kelihatan kalau aku lagi lembur? Juga. Kamu dan aku. Sama-sama orang Malang yang tertindas oleh Suan King. Sepertinya Lin Feng benar-benar berkonflik dengan Wan Qing. Bersiap untuk bercerai. Takedi yang menyalahkan aku kepada Wan Qing. Kalau kamu tak punya tempat, bisa ke rumahku ya. Asisten Ye, kamu tahu apa yang kamu katakan? Mengundang pria ke rumah tengah malam. Apa kamu tidak takut? Kalau aku bilang itu maksudku.
Dia nggak bakal mau cium aku, kan? Kasih kesempatanlah. Paklin. Dia kan tante dari Wan King. Bagaimana bisa jadi begini? Aku serius. Kapan aja bisa ke rumahku. Kamu tahu alamat rumahku. Oh iya. Kamu kino orang penting di Haicheng Group? Yang bisa mengguncang seluruh Haicheng. Aku ini cuma satpam kecil. Gimana kenal orang penting? Tapi, ibuku rela melakukan apapun. Apa mungkin ibuku orang terkaya? Baiklah. Aku pergi dulu. Selamat malam. Orang besar? Saya ingin orang besar melindungi saya. Supaya saya bisa bersama Wan King selamanya. Tidur. Mimpi apa saja ada. Harum sekali. Kamu sudah bangun. Ini bubur 8 harta buatmu. Silakan makan dulu. Kenapa kamu di sini? Feng. Aku t'as eu Akusala. Aku sama Chen Hao tidak terjadi apa-apa. Orang yang aku cintai adalah kamu. Beberapa hari ini, aku pergi ke villa cari kamu. Dialongi Pangawalmu. Kecuali saat kamu datang ke kantor, baru aku punya kesempatan berbicara denganmu. Feng. Pikirkan hubungan kita selama 3 tahun. Mafkan Akuya. 3 tahun hubungan. Kamu selingkuh di belakangku selama 3 tahun. Aku. Maaf. Mafkan Akuya. Bagaimana caranya agar kamu memaafkanku? Pergi saja. Atau mati saja. Kok bisa kamu bilang begitu ke aku? Bukankah ini Wang Lily? Kenapa? Gagal mendekati seseorang? Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan pergi. Pergi sekarang. Kemewahan Akanilan. Masih berharap orang tak tahu diri memberiku kemewahan? Saya sudah melihat dengan jelas. Seperti yang dikatakan Feng Ge, kamu memang tidak tahu terima kasih. Bantu saya mengerjakan sesuatu. saya beri kamu 2 juta. 2 juta. Shenao, Otidak, AOGE, AO. AOGE. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Apa? Saudara Lin, kamu datang. Mari. Apa ingin lakukan terhadap Wan King? Di mana dia? Dia akan segera datang. Jangan buru-buru. Lepaskan tanganmu. Sudahlah. Duduklah. Terima kasih atas usahamu, teman. Kamu salah makan obat? Siapa bilang kita teman? Bicara saja. Pakailah Wan King panggil aku. Sebenarnya ada apa? Bawa barang ke sini. Saudara Lin. Ini semua. Adalah penyesalan aku pada saudara Lin. Lihat saja, suka tidak. Apa rencana Chen Hao dengan semua ini? Saudara Lin. Sebelumnya, Saya tak mengenalmu dengan baik. mobil mewah ini dan perhiasan sebagai permintaan maafku. Tolonglah. Berbelas kasihlah. Jangan biarkan orang besar mengganggu keluarga Chen. Keluarga Chen tidak punya kemampuan untuk menanggung ini. Orang besar? Yang menekan media untuk mencabut trending saat itu. Dan membuat saham Chen jatuh. Kamu tidak kenal. Jika aku punya kemampuan itu, sudah lama membuatmu pergi dari Jiangcheng. Wah saudara. Bercandakan. Hubungan sedekat ini. Bagilah informasi padaku. Janji tidak akan boker. Kalian sudah selesai belum? Aku tidak kenal tokoh hebat.
Ternyata aku terlalu menilaimu tinggi. Kamu itu orang miskin. Lahir di desa Haicheng. Di rumah cuma ada ibu tua. Lulus SMA kerja di kota. Karena tak bisa cari info tentang ibumu, aku diam. Kamu menyelidiki aku? Kamu menyelidiki aku. Aku menyelidiki kamu. Bukankah dari keluarga? Keluarga bercerai. Dasar orang desa kurang pengalaman kamu. Kamu. Hei, Dari atas sampai bawah totalnya gak lebih dari 300.000. Hei, sepatu ini aja. Ini beli oleh Wan King buat kamu, kan? Kalau aku makan uang wanita seperti kamu, sudah dari dulu aku lompat aja. Kak Hao, kamu lucu. Kamu bintang langit, bisa dibandingkan dengan anak desa ini. Bilang memang juga benar. Benar juga. Jam tangan Bulgari saya ini bisa beli ginjal Lin Feng nih. Tapi kalau punya selera. Pasti asai Wan Qing. Anger merah kesukaan Wan Qing. Lafite tahun 62. 22 juta per botol. Hobi favorit Wan King adalah melihat bintang. Teleskopnya doang aja bisa jutaan. Lin Feng, Lin. Aku dengar belum lama ini. Dapat bonus 2 juta. Wah, bagus sekali ya. Bisa ajak Wan King lihat bintang 2 kali. jarak antara aku dan dia. Aku paling tahu. Kamu pergi saja sebelum kesabaranku habis. Pergi sana. Lin tidak suka denga. Ya sudah. Nah. Aku angkat gelas ini buatmu. Minum. Habis ini aku langsung pergi. Pergi. Kamu. Masukkan obat di minuman. Aduh. Yang bagus nggak bakal ketinggalan zaman. Yang penting efektif. Aku memasukkan dosis 100 kali lipat ke dalam obat ini. Bahkan raksasa sekalipun. Pasti akan keracunan. Apakah Lin Feng benar-benar ada? Kenapa aku harus membohongimu? Dia tidak akan melakukan itu. Apa yang membuatmu percaya pada anak miskin itu? Dengar ini dariku. Orang desa seperti ini tidak bermoral. Bilang selingkuh ya selingkuh. Wan King, lihat aku baik-baik. Akulah orang yang benar-benar mencintaimu. Siapa yang menyuruhmu bicara buruk tentang suamiku? Wan Qing. Kamu mengatur saya demi satpam itu. Sebelumnya tidak. Karena takut kamu malah. Lin Feng memang miskin, tapi dia berani dan lembut. Tapi kamu, serigala berbulu domba. Kamu hanya punya uang. Apa yang bisa dibandingkan dengan Tuan Chen muda? Kamu tahu apa yang orang katakan di belakangmu. Ya ampun, Chen Hao si bajingan akhirnya dipecat. Aku sudah tak tahan dia menggoda rekan wanita di kantor setiap hari. Mengandalkan sedikit uang, dia memperlakukan. Bagus untuk dipecat. Tidak mungkin. Mereka baik padaku. Siapa berani jujur di depan? Chen Hao, janji setelah ini, setiap kali merendahkan Lin Feng, pergi ke toilet lihat cermin. Tak ada cermin, tak ada harga diri. Apa kamu percaya pada karakter Lin Feng? Aku percaya padanya. Jangan. Itukah kepercayaanmu pada Lin Feng? Tidak. Tidak mungkin. Wan King, lihatlah. Tidak, aku tidak mau melihat. Selama aku tidak melihat, Lin Feng tidak selingkuh. Sayang, aku baik-baik saja. Aku berhasil menjaga kehormatan. Lin Feng. Darah. Ah, aku berdarah. Kau baik-baik saja, Lin Feng? Aku baik-baik saja. Ayo, aku antar kau pulang. Wan King, Apa kau ingin pergi dengan Lin Feng? Chen Hao, ini belum selesai. Grup Tianhai memutus semua kerjasama dengan grup Chen. Aku pastikan mereka tak bisa bertahan di Haicheng. Kamu gila.
Membunuh musuh, tapi merugikan diri sendiri. Pikir grup Tianhai bisa bertahan berapa lama tanpa grup Chen? Itu bukan urusanmu. Lin Feng, ayo pulang. Shen Hao, à Kuberdara, Tolon à Q. Shen Hao, Tolon à Q. Sampa. Kenapa hal sepele ini tidak bisa diselesaikan? Shen Hao. Si Lin Feng yang miskin itu tidak mau menyentuhku. Padahal aku sudah hampir masuk. Dia malah mendorongku dan memecahkan botol bir di kepalaku. Kali ini aku memakai dosis 10 kali lebih banyak dari terakhir. Lin Feng ternyata demi Suan King bisa melawan obat. Sialan. Tapi tidak masalah. Lin Feng yang lemah ini, dengan mudah bisa aku hancurkan. Kabur kali ini. Apa bisa kabur lagi lain kali? Sekarang. Aku mau cari orang buat lampiaskan emosi. Sini. Sini. Chen Hao. Jangan. Jangan. Berhenti. Siapa? Datang saat aku marah, cari masalah. Tolong aku. Tolong saya. Berani melawan Lin Feng. Kurasa kamu bosan hidup. Hahaha. Saya cuma bercanda dengan Lin Feng. Anda belum cukup untuk tahu identitas saya. Kamu hanya perlu ingat satu hal. Lin Feng bukan orang yang bisa kamu ganggu. Lin Feng. Bukankah dia cuma anak miskin? Dia diam. Kau tidak bisa bedakan kartu besar dan kecil. Chen Hao berlutut Chen Hao. Tak berani sebutkan nomor. Menurutku, kau cuma berpura-pura, kau pikir aku takut padamu. Berani-beraninya suruh aku berlutut. Oh, kau pikir kenapa harga saham grup Chen terus jatuh? Kenapa terus jatuh? Chen Hao, kekayaan yang kau banggakan. Kini menyusut hanya tersisa 20%. Menyuruhmu berlutut. Memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahan. Kalau kamu tidak mau, Sebenarnya kamu siapa? tangkap dia untukku. Apa yang kamu lakukan, Wang? Aku salah, maafkan aku. Beri dia menyumen itu lala kari paternakan babi, kunci dia semalaman. Berniat mempermalukan Lin Feng. Menurutku akhirnya yang dipermalukan adalah kamu. Jangan. Tahu siapa saya? Putra Chen Group, berani kalian lakukan ini? Teruskan mengisi. Jangan. Lin Feng. Keluar, keluar. Kalian semua keluar. Bibi, kamu keluar dulu. Wancing. Kalian dalam masa tenggang sebelum bercerai. Kenapa tidak meminta pendapat Lin Feng? Anda. Jangan salah paham. Aku meriumu. Dia belum setuju. Keluar. Lin Feng perlu menyelesaikan ini cepat. Kemudian biarkan Lin Feng memilih sendiri. Lin Feng. Pilihanmu hari ini. Aku tidak akan menyalahkanmu. Sayang. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Adik ipar. Apalagi yang kamu mau, Wan King? Kemarin malam. Ada apa denganmu, suamiku? Kenapa Yelan ada di atas tempat tidurku? Kemarin membantu mengeluarkan racun dari tubuhmu.
Tidak usah terima kasih. Wan King, dia menggangguku, kamu tidak menghentikannya. Kamu mau cerai denganku. Apa gunanya aku menghentikannya? Ini semua mimpi, aku pergi menenangkan diri. Sepertinya, Dia belum bisa menerimaku. tante kecil. Aku bisa membantumu sampai sini. Wan Qing, kamu mau apa? Tante kecil, sejak mama meninggal. Kamu seperti mama dan kakak, merawatku sampai besar. Aku ingin kamu bahagia. Tapi aku tidak bisa serahkan suamiku padamu. Aku tidak butuh itu. Yang bisa kulakukan, hanya memberimu kesempatan. Tunggu sampai Lin Feng bangun pagi. Kamu pakai baju tidur berbaring di tempat tidur. Untuk hasilnya ya lihat nanti. Biarkan hati Lin Feng yang memilih. Kita bersaing dengan adil. Baik. Lin Feng pasti sedang bingung, ayo kita lihat dia. Karena terjadi hal seperti ini, semua orang tidak menginginkannya. Jadi, kamu masih mau cerai? Cerai? Tidak jadi, sayang. Aku sudah paham. Ada perbedaan status kita. Tapi selama kita saling mencintai, di masa depan aku pasti akan menghasilkan uang dan berusaha layak untukmu. Bagus kalau kamu bisa menerima ini. Wang Jing, Biar aku yang buka. Lin Feng, keluar sini. Suara ini dari Chen Hao. Apa? Wah, Bukankah ini Chen Hao, Tuan Muda Chen? Kenapa jadi mumi? Ada bau babi. benar-benar ada bau tas. Siapa kamu? Kamu benar-benar di kandang Bobby Semmelman bayar kami mati limas? Jangan lihat-lihat, aku benar-benar Chen Hao. Ini benar-benar Chen Hao. Anda pasti telah menyinggung terlalu banyak orang hingga sampai dipukuli di jalan. Anda, Dia dipukuli parah, khawatir dia tidak dapat disembuhkan. Anda, Jangan mati di sini. Feng Shui villa saya rusak. Lin Feng. Cedera saya terkait erat dengan Anda. Kehilangan uang. Oh. Kamu datang untuk menghabiskan uang. Tapi kamu salah orang. Aku tidak punya uang. Belagak APA lagi. Lin Feng. Luka ini berasal dari orang di belakangmu. Bawa ke rumah sakit terbaik untuk sembuh. Lalu, bunuh semua babi betina di peternakan babi di timur kota. Kalau tidak, akan lapor polisi. Tangkap kalian semua. Dia datang untuk membelanjakan uang. Kate, Kenapa aku harus kasih kamu uang? benar. Chen Hao ya. Tahu seberapa menjengkelkannya kamu? Ketika kamu berjalan di jalan, 8 dari 10 orang ingin memukulmu. Kamu terluka di mana? Selain itu, kamu ngomong sesuatu yang aneh. Kenapa suruh kita bunuh semua babi induk, tapi masih minta bantu bayar biaya rumah sakit? Oh, Kamu bankrupt. Apa hubungannya denganmu? Bayar. Astaga, Chen benar-benar. Bangkrut dalam semalam. Cepat, cepat. Semua aset sudah dilikuidasi, beberapa pimpinan sudah masuk. CEO, untung kita kemarin batalkan kontrak dengan Chen. orang baik dapat balasan, istri sayang suami dapat berkah. Betul suamiku. Tidak tahu malu. Su Wan King. Aku perhatikan setelah menikah. Kamu semakin tidak keren. Itu karena sebelumnya aku hanya bertemu orang seperti Chen Hao, kalau aku tidak dingin. Kamu tidak akan melihatku. Benar juga. Ayo kita segera minta Hao keluar. Kalian yang memaksa saya. Petugas polisi. Petugas polisi. Petugas polisi. Itu Lin Feng yang menyuruh orang memukulku. Kalian jangan menangkapku, aku tidak memukulnya. Bicaralah itu di penjara. Cepat tangkap Lin Feng untukku. Tunggu sebentar. Kalian ini. Kalian menangkap orang yang salah, seharusnya tangkap Lin Feng.
Yang ditangkap itu kamu, Chen Hao. Bu. Berpakaian seperti ini? Kamu jadi aktor ya? SSST. Nanti ibu jelasin. Saya lapor Chen Hao. Chen Hao diduga membeli Obat psikotropika dalam jumlah banyak meracuni orang lain hingga anak saya keracunan 2 kali. Pak Polisi. Harus menangkap dia. Tunggu nenek. Kamu suruh orang pukul aku, tapi tidak bilang apa-apa. Kamu juga kasih obat ke aku, buang ke kandang babi. Lepaskan. Lehala. Lihatlah babi-babi. Mereka menyeruduk aku. Pak Polisi. Yang harus ditangkap adalah nenek ini. Anda. Apa kau tidak mendengarku? Wanita tua ini harus ditangkap. Jangan repot-repot. Chen Hao, kamu bukan. Suka menindas orang lain? Hari ini ku beri pelajaran. Apa sebenarnya yang sesungguhnya? Menindas Perandangan. Tangkap Chen Hao. Penjara seumur hidup. Tunggu. Bukan. Kamu siapa? Aku menyinggungmu? Kamu menyinggung anakku, Lin Feng. Berarti menyinggung keluarga terkaya di Haicheng, keluarga Lin. Keluarga Lin. Lin Feng. Lin Feng. Cepat, minta ibumu bantu untukku. Kita sudah lama kenal, Lin Feng. Kita belum selesai. Eneke. Kamu baik-baik saja? Ibu terlambat datang. Ibu. Aku tidak apa-apa. Pakaianmu bagus sekali. Sewa di mana? Aktingmu hari ini juga keren banget. Ini. Ibu Jujuni. Ibu ini sebenarnya orang terkaya. Aku tidak salah selidiki. Bu, Anda kepala keluarga Lin yang misterius. Wanita penguasa yang serba bisa. Itu semua sudah berlalu. Tidak mungkin. Kalau ibuku orang terkaya, kenapa aku harus menderita selama ini? Tidak mungkin. Semua ini palsu. Benar atau palsu? Ini benar. Aroma uang. Saya anak orang terkaya. Ibu. Ibu sudah tua. Nanti. Bisnis keluarga Lin akan diserahkan kepada kalian. Wanqing dan Lin Feng. Kalian jalani hidup dengan baik. Saya akan iya, Bu. Meskipun ibu membesarkan saya dengan sederhana selama bertahun-tahun, saya sedikit kesal. Tapi tetap harus berterima kasih kepada ibu. Masa depan akan dipenuhi dengan hari-hari kanan. Kamu Lan. Kemarilah juga. Hai Tante, duduklah bersamaku. Anda. Kamu memanggil ya Bibi. Kalian berdua masih duduk bersama. Ya, Hubungan ini. Ibu.